Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back again di channel aku Lucky Tarot MS. Hari ini kita akan pick a card tentang seberapa seringnya dia mikirin kita. Ya, kalian bisa dealkan dengan orang yang kalian inginkan, siapapun, ditarik energinya di bawah alam sadarnya, dan kita membaca doa ya langsung ya, menurut kepercayaan masing-masing agar apa yang kita inginkan insya Allah tercapai dan diampuni dosa kita dan diberikan yang terbaik oleh Allah, dan orang yang kita tujukan insya Allah ini bisa mengambil alam bawah sadarnya dia 90%. Oke? So kita membaca doa sekarang guys. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Oke. Aku kasih waktu 3 menit. Kalian dealkan dengan orang yang kalian inginkan. Dibayangi wajahnya. Seberapa seringnya dia mikirin kita. Oke. Seberapa seringnya dia mikirin kita. Ini deck 1, deck 2, deck 3. Siap ya? Oke. Kita mulai. Memiluki akan pilih deck. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Aku akan milih deck 1. Oke, kita lihat tentang situasinya dia saat ini, orang yang kalian dealkan. Dia sulit tidur, dia banyak keresahan, banyak kegelisahan, dan dia juga depresi dengan masalah yang dia jalani, yang dia hadapi, karena dia merasa tertekan, merasa tidak happy, yang aku lihat ya. So, kita lihat situasinya dia saat ini. Oke, kita lihat ya energi dia, situasinya dia saat ini. Wow. Oke. Oke. Situasinya dia saat ini banyak kegagalan pada kehidupannya dia, terutama tentang karirnya dia, ya di sini, dan dia tidak belajar dari masa lalunya, ya situasinya. Dan yang aku lihat karena 9 of Wands-nya in the reverse, jadi otomatis dia menolak ya tentang apa yang diberi oleh Tuhan ya. Jadi dia seperti memberontak kalau aku bilang
sehingga energinya dia di sini immature kembali, ya. Dia tidak belajar dari kesalahannya dia di masa lalu, dan dia juga udah nggak ada kekuatan lagi. Dia juga keras kepala banget ya, karena Seven of Pentacles-nya juga di reverse. So otomatis dia memang workaholic bisa aja, tapi dia nggak ada hasil workaholicnya. Bekerja tapi nggak ada hasil. Dan di sini yang aku lihat juga dia nggak sabaran ya dari apa yang dia terima oleh Tuhan, pembelajaran ataupun harta ataupun kesehatan, semuanya dia nggak bersyukur. Dan yang aku lihat juga dia membuang-buang waktu ya dalam mencari keuangan. Sebagian ini udah ada yang hancur ya karirnya. Dan yang aku lihat memang dia ketidakberuntungan ya dalam pemikirannya dia, bahkan dia juga merubah planningnya ya, merubah rencananya dia sehingga dia menjadi immature kembali, yaitu tidak mempunyai kestabilan keuangan ya, karena dia menjadi bimbang. Dan yang aku lihat di sini dia juga frustasi ya tentang keuangan, frustasi tentang spiritual, frustasi juga tentang apa yang dia tanam karena semuanya gagal. Dan di sini dia tetap optimis juga sih. Ya, tapi optimisnya itu tidak belajar dari masa lalu. Karena yang aku lihat dia di sini udah nggak mau bertarung lagi. Makanya dia ya udahlah main-main aja dalam kehidupan. Dan dia juga tidak ada keberanian ya dalam permainan dia sekarang, nggak ada. Dan yang aku lihat dia memang orangnya kan berani mengambil resiko ya, karena dia orangnya nggak belajar dari masa lalunya dia nggak ada takutnya ya. Walaupun dia tahu banyak kegagalan, dia tetap optimis ya, tapi dia nggak belajar dari masa lalu. Dan yang aku lihat dia memang keras kepala banget ya, dimana dia sedang menikmati apa yang dia inginkan ya dia jalani, walaupun itu membuat dia gagal. Bottom of the deck ya. Iya, dia memantau kamu nih ya, memantau kamu karena kan dia orangnya nggak suka komitmen ya, tapi dia hancur ya tentang percintaan, hancur. Banyak sekali perpisahan ataupun kehancuran tentang percintaan, terutama dengan kamu ya, karena kan seberapa seringnya dia mikirin kamu. Dia sering mantau kamu sebenarnya. Ada keinginan dia untuk datang ke kamu lagi karena melihat kamu sudah sukses di sini. So, yang aku lihat di sini, situasinya dia banyak kekacauan, banyak kegagalan, dan dia juga sebenarnya kurang percaya diri ya dengan optimisnya, tapi dia usahakan, dia paksa optimis juga. Kenapa? Karena dia orangnya nggak suka menunggu, nggak suka sabar, nggak suka. Dia orangnya pengennya cepat jadi, langsung ada gitu ya. Dan yang aku lihat memang dia ini kan mulutnya manis ya, yang aku lihat. Jadi orangnya pintar bicara. Saking pintarnya ya dia banyak kegagalan sendiri, karena dia merasa tahu, merasa bisa. Dan dia juga menerima kabar tentang kegagalan karirnya juga di sini yang aku lihat situasinya ya. So kita lihat seberapa seringnya dia mikirin kita, seberapa seringnya dia mikirin kamu atau aku ya, semua yang untuk deck 1. Kita lihat Six of Swords, seberapa seringnya dia mikirin kita. Wow.
Two of Wands. Ya, dia mikirin kamu ya. Jadi gini, dia pengen banget nih ketemu kamu, pengen reuni. Ya, dia mikirin kamu, tapi dia energinya lambat ya. Dan di sini juga ada suatu pembayaran karma ya, atas suatu kabar. Dia pikirkan tentang karirnya dia di sini dan juga hubungan barunya ini ya, yang dia mulai sebagai harapannya dia di sini. Oke. Seberapa seringnya dia mikirin kamu? Ya, dia coba untuk move on ya, tapi nggak bahagia nih. Pengen move on dari kamu tapi nggak bahagia. Karena melihat kamu sudah sukses, sudah bisa hidup tanpa dia. Ya, di sini. Aku giniin ya. Jadi dia tadi setengah nggak bahagia. Jadi dia ada orang baru sebenarnya, tapi ternyata ada pemecatan karir ya di sini, tentang karirnya dia juga, sehingga dia ada dua pilihan: menunggu waktu yang tepat kembali ke kamu atau dengan yang baru diteruskan. Karena dia banyak kegagalan ya karirnya, situasinya saat ini, dan dia nggak bahagia. Seberapa seringnya dia mikirin kamu? Ya, dia coba untuk move on dari kamu, tapi malah nggak bahagia. Ya, dia coba untuk kuat, tapi nggak bahagia. Dia juga nggak senang melihat kamu sudah bisa hidup tanpa dia, dan makin spiritual, masa depan yang cerah dan kuat, dan memaafkan dia. Itu yang membuat dia nggak bahagia. Di sini bisa aja dia datang ke kamu, ya, karena dia merasa nggak bahagia dengan adanya kesuksesan yang kamu raih. Seberapa seringnya dia mikirin kamu? Dia coba move on, tapi semakin dia move on, semakin dia gagal. Ya, karena the sun in the reverse. Jadi banyak kegagalan yang dia hadapi. Bahkan yang aku lihat ya, ini banyak sekali hubungan dia sama personal siapapun yang dijalani berantakan. Dan dia ego banget ya, ego banget, ambisinya gede. Dan aku lihat juga dia banyak ketidakberuntungan ya dari apa yang dia harapkan. Jadi dia berharap bisa move on dari kamu, tapi ternyata gagal. Dia nggak bahagia karena melihat kamu sudah sukses. Dan dia pun coba untuk workaholic terus ya. Dia coba dengan orang baru, tapi ternyata membuat dia banyak karma buruk yang dia hadapi. Terutama ada suatu pemecatan dalam karirnya dia ya. Dan yang aku lihat dia di sini juga menjadi melankoli ya, melankolis. Kalau orang melankolis kan berarti galau, sering mikirin kamu karena kamu seksi ya, energi spiritual, disenangi orang di sini ya. Jadi dia cemburu sebenarnya sama kamu nih, nggak happy ya, mau move on tuh dari kamu nggak bisa. Dia coba bekerja keras, ternyata ya banyak kegagalan. Dan yang aku lihat ya, Nine of Wands in the reverse ini kan seseorang yang menolak tentang healing untuk sembuh. Akhirnya ya tanpa dia sadari, dari tingkah imeternya dia akan hubungi kamu karena dia nggak bahagia dari cara imeternya dia. Dan dia juga banyak kegagalan tentang karir, apa yang dia tanam semua gagal dan mendapat karma buruk ya. Tapi dia tetap optimis walaupun dia tidak happy ya di sini. Dan dia coba untuk move on dari kegagalannya dia, tapi dia nggak sadar
Kalau apa yang dia lakukan itu ya ngebongkar rahasianya dia sendiri ke kamu, dan dia coba untuk kuat. Ya, di sini yang aku lihat seperti itu. So kita lihat apakah dia akan hubungi kamu. Kalau aku lihat sih sudah ada Page of Wands ya. Dia akan ngasih kabar ke kamu. Apakah dia akan hubungi kamu? Kita lihat ya. Wow, banyak banget. Apakah dia, oh iya, dia akan ngubungin kamu guys. Ada karma buruk yang dia jalani dari kesombongan, keangkuhannya dia, ya, karena meninggalkan kalian nih sendirian, ya, karena ada toxic hubungan, perselingkuhan yang dia jalani, karena dia merasa dia sukses, mempunyai keuangan, dan kalian long distance di sini. Sekarang dia introspeksi diri tentang masa lalunya, itu sebenarnya dia banyak kemenangan, ya. Tapi ternyata takdir berkata lain. Keberuntungannya dia ending. Sehingga dia memakai pola pikir baru sekarang, perubahan. Banyak sekali transformation, dan ini membuat dia banyak sekali drama dalam kehidupannya dia. Terutama tentang spiritual dan seksual. Ya, dia ingin banget nih komunikasi sama kamu lagi. Iya, ingin. Akan ada komunikasi. Kita lihat apakah dia akan menghubungi kamu lagi. Kalau di sini dia ada ya, tapi memang masih konflik batin. Dan yang aku lihat, ya dia coba melawan perasaan dia ya untuk tidak berkomunikasi sama kamu, tapi di sini membuat dia banyak kegagalan ya tentang kebahagiaannya dia, permainannya dia. Dan di sini juga dia masih membayangi ya untuk bisa komunikasi sama kamu nih. Ada rasa untuk komunikasi, ada. Tapi dia masih bingung ya, mau berkata apa, mau bicara apa di sini. Karena dia banyak kegagalan dari khayalannya dia sendiri ya. Apa yang dia tanam, ya itu yang dia tuai. Sedangkan dia di sini banyak ketidakbahagiaan ya dari target-targetnya dia ataupun pilihannya dia selama ini. Ya, fantasinya dia, impiannya dia itu nggak ada kenyataan, banyak kegagalan, dan dia menjadi pemarah ya karena kehidupannya nggak bahagia, sehingga ya dia menjadi imatur, di bawah happy tapi sebenarnya nggak tenang. Dan ya dia coba untuk move on ya dari kegagalannya dia, karena dia ada karir juga, dia tetap coba untuk bersemangat sih ya. Bahkan dia juga ada yang bersemangat untuk datang ke kamu, bisa jadi ya karena ada traveling. Tapi di sini banyak drama ya dalam spirit guide-nya, dalam spiritualnya banyak drama, dan dia juga banyak drama untuk move on ya, karena banyak kegagalan terutama keuangan. Rahasia yang dia simpan selama ini semuanya akan ada kejelasan, karena dia nggak happy dengan yang dia jalani, dan itu membuat dia nggak belajar dari masa lalu. Dan dia ingin banget ngebayangin untuk bisa komunikasi sama kamu, ada ya, tapi dia bingung apa kamu akan memaafkan dia atau tidak gitu ya. Kita lihat saran aku ya untuk kamu. Saran untuk kamu,
Kita lihat tentang koneksinya kalian ya. Selanjutnya akan seperti apa? Romance Angels. Make the effort, soulmate. Ya, dia akan segera ya coba untuk menghubungi kamu. Salah satunya dia sama kalian sudah ada yang menikah atau mau menikah karena merasa kalian adalah soulmate. Dia banyak drama nih guys dalam cara dia move on ya, karena dia banyak kegagalan tentang keuangan dan juga ada karma buruk ya dari apa yang dia tanam. Dan saranku buat kamu, ya kamu bawa happy aja diri kamu ya di sini, terutama dalam keluarga bersama teman-teman, karena kamu sukses nih ya. Asalkan kamu keluar dari zona aman, gunakan kepintaran kamu ya, bebaskan diri kamu dari permainan manipulasi dan tetap berkomitmen ya untuk membahagiakan diri kamu, terutama untuk pernikahan atau menjaga pernikahan. So, kita lihat saranku buat kamu. Wow, ini bagus nih. Pertanggungjawabkan aja apa yang harus kamu lakukan ya, karena sini akan ada pernikahan buat kamu juga ya. Tetap mencari hubungan yang berkomitmen. Yang aku lihat di sini dia nggak berkomitmen ya, masih immature. Dan bahagiakan keluarga, karena keuangan ini ada bersama kamu ya, ada sama kamu mendapati kesuksesan tentang keuangan. Kita lihat koneksinya, finance and career, ini masalah kalian berdua ya. Kenapa kalian bisa terpisah dan bermasalah? Karena ada salah satu ya masalah tentang keuangan. Financial issues are factor in your love life right now, finance and career ya, karena kan dia gila nih, gila karir ya, gila ngejar impian dia sehingga kamu ditinggalkan, dan dia belajar move on untuk meninggalkan kamu, padahal kamu sudah memaafkan dan menerima dan melupakan segala masalah yang membuat kamu gak happy. Tapi ternyata dia gak bahagia, dan ya apa yang dia simpan rahasianya sekarang terungkap sama kamu, tapi kamu tetap memaafkan ya. Di sini free yourself, is it time to take back of your love ya. Jadi kamu harus bebaskan diri kamu aja dalam hubungan ini, bahagiakan seperti yang gue bilang tadi, keluar dari zona aman ya, keluar dari zona aman, keluar dari permainan, dan kamu harus bisa berkomitmen ya dalam pekerjaan dan bahagiakan diri kamu dengan teman, saudara, keluarga ya di sini, karena kamu harus mempertanggungjawabkan apa yang harus kamu lakukan saat ini, karena ini adalah hari ini adalah penentuan untuk masa depan kamu nantinya. Retreat ya, hubungan kalian kan tidak ada komunikasi ya, karena dia ingin meninggalkan kamu demi kebahagiaan dia sendiri, tapi ternyata dia nggak dapat bahagia, malah banyak kekacauan. Oke? Dia kan datang sama kamu, tapi dia bingung nih gimana mau bicara sama kamu, gimana mau bertatap muka sama kamu, sedangkan kamu sudah kuat tanpa dia. Oke? So kita lanjut untuk yang nomor 2. Lanjut ya untuk deck nomor 2. Insya Allah ini apa? Yang nomor 2 ribet dah ya. Ini orang ribet nih ya, saya susah banget ya, bermanfaat maksud aku. Kita lihat ya untuk yang nomor 2, situasinya dia saat ini. Wow, situasinya dia banyak ketakutan ya untuk mencintai dirinya sendiri, dan dia juga banyak ketakutan tentang pembayaran karma. Karena di sini dia masih memantau kalian. Ya. Memantau kamu yang sudah sukses karena dia meninggalkan segala sesuatunya sama dari kamu,
demi kepuasan dia di sini. Tapi dia akan coba perjuangkan lagi tentang kamu ya. Karena di sini dia banyak ketakutan ya. Karena melihat kamu sudah seksi, sudah kuat, sudah cantik. Dan dia takut nih introspeksi diri tentang mencintai dirinya sendiri. Ya, dia harus berkata jujur sebenarnya untuk bisa mencintai dirinya sendiri. Tapi dia takut. Yaitu karena pembayaran karma ya. Dimana harus mencintai dirinya sendiri yaitu dengan tidak terlalu mencintai pasangan. Ya, di sini. Dan dia takut banget. Dan yang aku lihat juga dia takut tentang perceraian sebenarnya. Ya, dia coba introspeksi diri tentang perceraiannya. Terus yang aku lihat juga dia takut untuk berkata jujur ya dengan orang yang dia cintai. Ini bisa seperti itu. Dia banyak introspeksi diri ya saat ini ya situasinya. Dan ada perceraian juga di antara kalian atau kejujuran, terutama tentang dirinya sendiri terhadap orang yang dia cintai. Aku lihat di sini dia juga lelah ya, capek tentang isu-isunya dia dan juga banyak ketakutan tentang pembayaran karma ya dari orang yang dia cintai. Bisa kita lihat seberapa seringnya dia mikirin kamu. Aku lihat di sini dia coba melawan perasaan dia sendiri sih untuk mikirin kamu. Karena di sini pun dia masih kangen kok sama kamu, masih mimpiin kamu. Makanya dia takut ya tentang karma dari orang yang dia cintai. Seberapa seringnya? Sering banget ini kalau aku lihat. Karena the Knight of Swords ini kan energinya datang dan pergi. Tapi dia coba untuk kontrol perasaannya dia dengan diamnya dia. Ya, dia tetap memakai telepati sih untuk mantau kamu. Dengan orang pinternya juga bisa ya melalui tarot ataupun cara dia bersembahyang, berdoa ya. Dia sering mikirin kamu tapi dia coba mengontrol perasaannya dia. Jadi dia kayak konflik batin gitu sih, drama sendiri. Ya, di sini. Ada keinginan untuk utarakan apa yang dia simpan, tapi dia diamkan, dia rahasiakan dari kamu. Karena di sini dia harus hadapi ketakutan dia sendiri ya tentang kegagalan healingnya dan juga kegagalan cita-citanya dia. Di sini dia juga melawan tentang karma ya. Jadi gini, dia berpikir di dalam tidurnya ataupun kesendirian, gimana ya caranya untuk ngelawan karmanya dia, gimana ya caranya untuk ngelawan dramanya dia. Jadi kejujurannya dia ya di sini, karena dia kan orangnya banyak rahasia ya yang aku lihat, dan dia juga ada masalah dengan hukum, terutama tentang perkawinan ataupun karirnya dia. Dan yang aku lihat di sini dia juga orangnya selalu mentingin dirinya sendiri ya. Ketika dia mempunyai kesempatan besar ya untuk keberhasilannya dia, pada akhirnya dia membuat drama dengan kamu. Dan sekarang dia coba introspeksi diri sih, lelah dengan dramanya dia sendiri. Dia juga capek dengan rahasianya dia, tapi dia coba untuk belajar dewasa dalam ketakutannya dia. Jadi dia nggak mau banyak bicara dulu sama kamu ya. Di sini yang aku lihat seperti itu. Dan dia sebenarnya juga masih berkomitmen ya, mencintai kamu itu secara diam ada. Dan dia juga memakai orang pinter yang aku rasakan energinya untuk bisa tetap mengikat kamu ya dalam spiritual. Kita lihat apakah dia akan hubungi kamu. Six of Swords,
Page of Pentacles. Ada menghubungi kamu, tapi penuh dengan manipulasi ya, trik ya. Dia memantau kamu ya. Dia akan menjujurkan nih tentang tripartinya, dan dia akan belajar untuk bersabar, tapi dia memantau kamu nih ya, apakah kamu ada orang ketiga atau tidak. Jadi dia akan datang ya, akan datang memulai sesuatu yang baru sama kamu bisa, tapi penuh dengan manipulasi, energinya lambat ya. Dan yang aku lihat memang dia banyak drama nih, pembayaran karma ya. Dia coba menolak tentang pembayaran karmanya dia, terutama dari cara dia memanipulasi, karena dia pintar bicara, pintar mencari perhatian di sini. Dan dia juga berpikir ya, introspeksi diri, gimana caranya untuk move on dari kamu, gimana caranya meninggalkan drama, tapi selalu kembali lagi ke drama yang sama. Makanya dia capek, lelah. Dan dia juga ada pemecatan ya, dari pekerjaan ataupun juga dari perceraian ada. Ini membuat dia ya harus menerima ya tentang perubahan, transitions. Dan dia coba untuk healing ya, progress, yaitu dengan cara jujurnya dia harus bisa mempertanggungjawabkan apa yang telah dia lakukan. Itu yang membuat dia bisa berdamai. Dan ya dia coba untuk move on ya dari hubungan yang telah dianggap selesai, yaitu perceraian. Tapi ya dia kan coba untuk mengambil kesempatan baru ya, yaitu dengan orang baru di sini. Dia selalu ada drama sama kamu, tapi dia juga ada drama dengan orang baru. Tapi dia bersemangat untuk sesuatu yang baru ya, maka dia coba untuk move on. Tapi tanpa dia sadari, di bawah alam sadarnya itu dia belum bisa move on dari kamu. Di sini dia coba introspeksi diri ya, coba mencari cara untuk bisa menyelesaikan masalah ini. Terutama dia juga coba belajar dewasa, menggunakan kepintarannya dia, introspeksi dalam manipulasinya dia, karena dia banyak kelelahan ya dari rahasia dan drama yang dia simpan sendiri. Makanya di sini dia memantau kamu, apakah kamu ada orang ketiga atau belum ya. Yang aku lihat seperti itu. Yang nomor 2 cepat loh energinya dibanding yang nomor 1. Nomor 2 jelas banget ini. Dia bersemangat ya untuk healing, tapi memang dia takut untuk mencintai dirinya sendiri. Kenapa? Karena akan banyak drama, akan banyak karma yang harus dia hadapi. Dan di sini dia memang harus jujuri ya tentang drama yang dia pakai, yang dia buat sendiri. Makanya dia coba introspeksi diri. Lelah sebenarnya dengan drama yang dia buat, capek. Dan dia coba untuk belajar dewasa, gunakan kepintaran dia untuk dapat menghasilkan apa yang dia inginkan. Apakah dia akan menghubungi kamu? Kalau aku lihat belum ya, belum ada, tapi belum pasti. Karena dia coba untuk move on dengan orang baru. Karena dia menerima ya tentang perpisahan, keadilan, dia menerima. Makanya dia coba untuk healing itu dengan orang baru, yang dianggap adalah kesempatan baru, kesempatan baik, memulai kehubungan baru dengan orang baru. Koneksinya kalian ke depannya seperti apa? Ini energi yang nomor 2 nih
Cepet ya energinya. Karena dia bisa kembali dengan kalian. Ada keinginan. Dia akan memutuskan tripartinya. Tapi dia ingin memantau kalian dulu nih. Apa kalian ada orang baru atau tidak? Sedangkan dia di sini coba untuk move on dengan orang baru. Ya, karena dia ingin keberhasilan. Tapi memang dia banyak ketakutan ya dengan rahasia yang dia simpan selama ini, karena pastinya itu topengnya dia. This is could be the one. You have already met the romantic partner you seek. Calling your soulmates. Your prayers, affirmation, and visualizations help bring you together. Getting to know each other. As you reveal your innermost selves to each other, your bonds depends. Let your friends help you. Ask for an upset support from others. Ya, dia coba untuk membuka lembaran baru ya saat ini. Dia memang berdoa sih dalam kesendiriannya dia. Kalau kamu memang adalah yang terbaik, ya dia ingin kembali lagi. Tapi dia pengen melihat kamu ada orang lain nggak, gitu. Ya, di sini yang aku lihat. Dan ya dia dikenalin temen ya di sini. Dikenalin teman-temannya dia untuk move on seseorang baru ini, dengan harapan ya dia sukses memulai kehidupan baru. Saran kartunya ya buat kamu. Saran buat kamu. The Knight of Cups. Guys, kamu jangan ngeblok tentang seseorang yang datang ke kamu ya. Dan kamu juga jangan merasa gagal gak bisa ngasih cinta sama orang lain. Buka hati aja ya, karena dia juga coba mulai buka hati dengan orang lain. Karena dia minta tolong sama temen. Walaupun dia tahu ya kalian adalah yang terbaik, dia tahu, tapi dia coba untuk membuka hati dengan orang lain. Kalau saran aku, buka hati lagi dengan orang lain. Kamu harus bisa planningkan kehidupan kamu sendiri dari apa yang telah kehilangan. Jangan kamu depresi dari pengkhianatan ini. Sayangi diri kamu. Ya, jangan sampai kamu kehilangan masa depan hanya karena orang yang gak jelas. Orang yang mempermainkan diri kamu. Energinya datang dan pergi gak jelas. Dan selalu banyak ketakutan dalam dirinya, terutama ketakutan mencintai dirinya sendiri. Ya kalau dia gak mencintai dirinya sendiri, otomatis menjadi obsesi nanti ke kita. Ujungnya menjadi narsis. Dan itu akan menjadi toksik buat kita. Jadi buang rasa kegagalan kamu, buang rasa ketakutan kamu untuk membuka hati dengan yang baru. Jalani, hadapi, dan semangat. Ya, di sini jangan takut. Oke? So untuk yang nomor 2, sorry to say ya, dia membuka hubungan dengan yang lain. Oke, kita mulai lagi untuk yang nomor 3. Kita lihat energinya dia, situasinya dia saat ini. The Lovers. Knight of Cups. Dia akan datang lagi nih sama kamu nih. Knight of Pentacles, Ace of Swords, and the Six of Cups. The Lovers. Dia baru nyadari kalau kalian adalah cinta sejatinya dia, situasinya dia. Dan dia kayaknya baru diputusin sama ceweknya deh, atau cowoknya. Dia akan datang lagi nih, fokus untuk kembali ke kalian nih situasinya. Dia sedang membayangi kalian nih, komunikasi dengan kalian lagi, perlahan demi perlahan. Karena dia ingin ada kesuksesan lagi di masa lalunya. Situasinya dia, ya dia akan memperbaiki apa yang dia mulai dengan kalian.
Ace of Wands, Seven of Pentacles, the Chariot, the Wheel of Fortune. Ya, kalian dikembalikan lagi. The Justice and Three of Swords, pembayaran karma dari Three of Cups, dari toxic stoppingnya dia, gosipnya dia, the Moon. Eight of Pentacles, karena dia merasa dia mempunyai kesuksesan sehingga dia memakai topeng, dan banyak sekali perselingkuhan, party-party, minum-minum, terutama ini ya, seksual ya, karena dia banyak sekali halusinasi tentang kesenangan. Pada akhirnya ya, dia dapat karma ilahi membangunkan keadilan, dia tersakiti lagi ya di sini, karena ini ada karma. Lo bayangin aja nih guys, the Justice, Three of Swords, and Wheel of Fortune, karma yang buruk berputar terus seperti itu, sehingga dia coba untuk hadapi segala rintangan permasalahannya dia, dan dia coba untuk membangun spiritualnya lagi. Walaupun sulit, dia akan coba jalani. Dia yakin dia bisa sukses, dan dia mulai mau menanam kembali harapannya dengan kalian. Pantasan dia mau kembali lagi sama kamu, ingin jujurkan sama kamu di sini ya, karena dia baru merasa kalau kalian adalah jiwanya dia, dan dia perlahan-lahan akan datang belajar untuk mempraktekkan kembali tanggung jawab ya ke kalian. Seberapa seringnya dia mikirin kita? Sering banget. Sering, tapi menggantung. Dia depresi banget ya, ngimpiin kamu ya, terus juga merasa diteror, di hero pants. Tapi dia coba menggantung perasaannya dia, dan dia juga pasrah ya dari depresinya dia, drama yang dia buat ke kamu. Karena di sini dia banyak drama tentang pernikahan ataupun spiritualnya dia. Dia dibangunkan spiritual banget nih, makanya banyak drama karma yang belum selesai. Eight of Swords, tadi the Justice, Three of Swords, and the Wheel of Fortune ya, berputar terus tuh, parah nih ya, karmanya parah banget. Dan ya dia kan ada drama nih, karena ada cinta baru ya, tentang fisik yang membuat dia bahagia, akhirnya memutuskan kalian di masa lalu ya, karena ada triparty yang membuat dia tidak nyaman dalam hubungan percintaannya dengan yang baru. Tapi pada akhirnya ilahi membangunkan dia ya, perlahan demi perlahan dia akan datang, tapi memang dia nggak dia hanya pasrah dengan hasilnya. Queen of Wands, Nine of Wands, and the Star, a Three of Wands, Five of Wands. Exactly, dia banyak konflik batin ya, dari toksiknya dia dengan orang baru, dan dia juga banyak permasalahan dari egonya dia, kecemburuannya dia, perselingkuhannya dia, terutama yang long distance. Dan dia juga ada masalah tentang travelingnya dia, dan juga tentang pekerjaannya dia di sini, masa depannya dia, karena dia merasa masa depannya ada sama kamu ya, Queen of Wands. Kamu yang sudah kuat, sudah bisa spiritual, mempunyai masa depan planning ya, dan di sini dia merasa tidak nyaman melihat kamu sukses ya, dan dia coba berharap kembali sama kamu sih sebenarnya ya, dalam diamnya dia, dalam jaga jaraknya dia sama kamu, dia berharap bisa kembali lagi sama kamu. Itu harapannya dia. Akankah dia hubungi kamu lagi? Nine of Swords. Oh, depresi banget nih orang. The Chariot, the Wheel of Fortune, Nine of Cups, the Judgment, Six of Cups, and Nine of Cups, the Five of Swords, and Three of Pentacles. Five of Pentacles, oh my god, ini orang kehilangan keseimbangan keuangan ya,
dia juga trauma ya dari apa yang dia tanam tentang triparty ya, karena ya tidak semuanya bisa berkembang dan bertumbuh. Pasti salah satu ada yang layu, ada yang mati, dan ada yang hidup. Sehingga apa yang dia pertahankan ya, dia perjuangkan dengan egonya dia sia-sia. Dan sini ada pembayaran karma ya, dibangkitkan kembali. Dan dia harapannya mau kembali sama kamu. So, di sini yang kulihat ya, dia akan coba mempertanggungjawabkan ya, belajar sabar untuk bisa reconciliation sama kamu. Dia akan jalani segala banyak cara ya, walaupun rintangannya banyak ya, tapi dia pasrah aja. Jadi dia akan gunakan segala cara tapi hasilnya pasrah, gimana Allah aja. Dan apakah dia akan hubungi kamu nanti? Ya dia akan coba, tapi dia depresi ya, dari apa yang dia buat drama, dan dia merasa bersalah ya. Dan kalian akan dipertemukan lagi, memang disatukan kembali, tapi ya dalam keadaan dia gelisah, stres, depresi, terutama dalam karirnya dia, karena ada pembayaran karma yang harus dia jalani. Di sini dia juga stres ya, antara cintanya yang baru tentang fisik atau dengan yang halal, yang itu menikah ataupun mau menikah. Dan di sini juga ada ketidakbahagiaan ya tentang spiritualnya dia dari hubungan kalian, perjalanan twin flames. Makanya pembayaran karma yang belum selesai. Dan di sini dia coba untuk belajar sabar ya dalam menghadapi dramanya dia, dan dia percaya diri dia bisa mensukseskan, bisa menyelesaikan masalah yang membuat dia depresi, tidak happy, bahkan membuat dia banyak sekali kelelahan, ketakutan ya dari isu-isunya dia. Di sini dia coba untuk fokus lagi ya, gimana bisa ke kamu, karena dia merasakan kebahagiaan, kesuksesannya itu di masa lalu bersama kamu. Dan ya dia pasrah aja ya tentang takdirnya bersama kamu di sini. Heart to heart conversation, honestly discuss your feeling with each other ya. Dia kan nggak komunikasi sama kalian nih, nggak jujurkan perasaan kalian ya. Ya di sini yang kulihat. Dan dia juga stres nih, dramanya masih banyak banget ya, tentang keagamaan, tentang pekerjaan, tentang spiritual. Dia depresi banget. Dan dia juga stres, merasa bersalah sama kamu karena memutuskan kamu secara sepihak ya, karena dramanya dia. Dia nggak tahu harus bicara jujurnya sama kamu tuh bagaimana ya, heart to heart conversation, dia nggak tahu gimana caranya. Dan ya ini memang karmic relationship ya, perjalanan twin flames sebelum menuju the journey, yaitu adanya orang ketiga atau saudara atau keluarga ya, karma dari orang tua bisa, yaitu dengan perpisahan ataupun masalah datang ke kita untuk membayar karma di masa lalu, entah dari kita ataupun keluarga kita. Dan di sini dia memang depresi antara memilih yang fisik ya, tentang seksual aja, atau spiritual dengan pernikahan. Dia stres, nggak ada kebahagiaan sama sekali ya, yang aku lihat di sini. Love yourself first. Yap. Satu-satunya cara itu tentang pembayaran karma ya. Entah itu dengan perpisahan ya pastinya, karena kembali lagi kepada diri kita sendiri sebelum union lagi. Ya. Sebelum bisa kembali fokus untuk bisa reconciliation ya, kita harus mencintai diri kita sendiri dulu. Your self respect makes you more romantically attractive. Jadi dia belum bisa menerima tentang mencintai dirinya dia sendiri, karena dia masih bermain di dalam playfulness, seperti yang aku bilang, masih bermain penuh dalam dramanya dia. Makanya karmanya ini belum bisa selesai, dan dia tahu dramanya dia ini bisa dihentikan kalau dia kembali sama kamu, atau berkata jujur dengan kamu walaupun selesai. Ini kan dia masih bohong nih. Past life relationship ya, release your ex-nya. Artinya release your ex ya, kalian harus selesaikan dulu. Atau kalaupun misalnya kalian sudah berpisah, ya udah, berarti kalian adalah mantan dan dia adalah mantan kalian. Ya harus disadari perjalanan hidup karmik itu ya
perjalanan hidup twin flame itu nggak mudah ya, nggak gampang. Walaupun dari union juga pasti akan diuji lagi. Saranku ya dari kartu ini untuk kamu, untuk hadapi orang seperti ini. Ya dia juga ngerasa takdirnya, dia pasrahi dengan takdirnya, tapi dia ingin mengusahakan, tapi nggak tahu kapannya ya, karena di sini dia banyak drama yang dia hadapi dan dia depresi, nggak tahu harus bagaimana, dan dia juga jalannya lambat banget ya energinya. Aku aja ngomong sampai lama banget. Six of Wands, karena ini orangnya sombong ya, angkuh ya. Page of Cups ya, dia akan memperjuangkan lagi datang ke kamu. Two of Cups, Ace of Cups ya, dia masih kangen sama kamu, rindu. Dia memantau kamu kok, memantau kamu banget. Tapi memang dia harus memperjuangkan ya di sini, meminta maaf sama kamu. Di sini aku lihat saranku, Judgment and Eight of Cups. Ya kamu harus bangkit dari masa lalu. Jangan menunggu dia. Ya, jangan menunggu dia. Jadi kamu harus bangkit dari masa lalu, dan ini adalah pembayaran kamu di masa lalu. Semakin kamu nerima tentang perpisahan dan kamu membuka hati dengan orang lain, semakin dia akan merasakan energi ini. Tapi kalau semakin kamu kejar, ya dia tidak akan merasakan, dan dia akan terus bermain. Ya, di sini. Karena dia nggak bisa mencintai dirinya sendiri, dan dia akan merasa selalu dikejar, merasa angkuh jadinya. Six of Wands, ya. So guys, aku harap ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa di subscribe, di like, dan di comment channel aku, Lucky Tarot and take care of you guys.